Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rapiadi dari kelompok Tengah ingin presentasikan analisa kami tentang studi kasus rental kaset. Dari anggota-anggota ini, kelompoknya adalah saya Muhammad Rapiadi, Muhammad Andika Maulana, Joshua Alexander Ezra, Muhammad Nasmi Ramadan, dan Rizky Sawijaya. Pertama, kami ingin mengklarifikasikan informasi yang kurang jelas pada studi kasus rental kaset tersebut. Joshua, tolong. Pada poin pertama terdapat kaset, informasi yang kurang jelas di situ terdapat apakah ada kategori pada setiap aktor tertentu atau sesuai dari perusahaan pembuatan filmnya atau dikategorikan dari franchise-nya. Poin kedua ada member club. Informasi yang tidak jelas yaitu adalah apakah pendaftaran perlu bayar atau tidak. Kalau tidak, ketentuan atau syarat apa saja yang perlu untuk masuk ke dalam klub video tersebut. Ke poin ketiga ada kategori kaset. Kategori tersebut bisa berupa apakah yang dianggap sebagai aktor bintang, apakah dari popularitas atau ada alasan lainnya. Di bagian keempat ada sewa. Kalau melewati waktu yang diperbolehkan pinjam, apakah ada kompensasi berlebihnya. Kemudian ada permintaan pelanggan. Informasi yang tidak jelas yaitu apakah pelanggan bisa meminta atau request film yang tidak dimiliki pada toko tersebut. Oke, terima kasih Joshua. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Tidak. Oke, mari kita lanjut. Selanjutnya kami ingin buka tentang informasi-informasi yang bisa dijadikan objek. Joshua? Pada poin pertama ada kaset yang terdapat tabel nomor kaset, nama film, format kaset, kategori, sutradara, dan tahun rilisnya. Kemudian ada anggota. Pada anggota terdapat tabel yang berisikan atribut nomor anggota, nama depan, nama belakang, alamat, dan nomor telepon. Kemudian pada bagian sewa kaset, tabelnya berisikan atribut nomor sewa, nomor kaset, nama film, jumlah kaset, lama sewa, dan pengembalian. Ini ada informasi tambahan tentang informasi-informasi yang bisa dijadikan objek yang tentang field atau atributnya. Joshua? Pada objek jumlah kaset, atribut yang bisa dimasukkan yaitu informasinya berupa kami memiliki lebih dari 10.000 kaset video, yang berarti atribut tersebut adalah jumlah kaset itu. Kemudian ada nomor kaset. Di setiap kaset video kami memiliki nomor, maka nomor tersebut itulah yang menjadi atribut pada suatu tabel. Di bagian judul dan kategori ada komedi, ketegangan, drama, aksi, sci-fi, sutradara, dan tahunnya yang dapat dimuat untuk suatu tabel yang bertipe atribut. Kemudian ada format rekaman, baik beta atau VHS. Keduanya dapat dimasukkan ke dalam kategori atribut pada suatu tabel. Kemudian ada biodata anggota, baik nama, nomor telepon, alamat, nomor keanggotaan, yang juga bisa dimasukkan sebagai atribut pada suatu tabel. Oke, saya ingin ada menambahkan tentang nomor kaset dan nomor keanggotaan. Itu adalah sebagai primary key, berarti atribut kuat. Dan kaset dan anggota itu adalah sebagai entitasnya. Ya, bisa dianggap sebagai entitas. Dimana yang lain-lainnya adalah bisa dianggap sebagai field. Oke, kita lanjut. Terusnya kayak trigger dan privileges-nya. Joshua? Pada rules terdapat informasi yang berupa kaset hanya bisa dipinjam maksimalnya selama 4 minggu, yang berarti itu berupa tipe peraturan untuk rental kaset tersebut. Kemudian kaset video hanya bisa disewa pada orang-orang yang telah bergabung dengan klub video. Itu juga bisa masuk ke dalam rules yang terdapat pada rental DVD tersebut. Kemudian pelanggan mendapatkan tagihan dengan judul film, harga individu, dan jumlah total ketika dia mengembalikan film. Itu juga masuk ke dalam rules, sehingga bisa juga masuk pada
tipe privilege untuk kaset rental tersebut. Jadi tadi itu adalah kaset yang hanya bisa dipinjam selama 4 minggu itu ada triggernya untuk sebagai aturan pembatasannya. Kaset videonya yang hanya bisa disewa adalah sebagai privileges-nya, aturan untuk privileges yang orang yang ada di klub videonya aja. Dan pelanggan dapat tagihan judul film harga yang lain itu adalah juga aturan privileges-nya juga. Oke, dari itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.